Halo semuanya, gue Rafif, gue mahasiswa di University of Toronto, beasiswa dari pemerintah Indonesia melalui program BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Dan hari ini gue lagi pulang ke Indonesia dan dapat kesempatan dari tim Sabtu Day Originals untuk sharing ke kalian beberapa soal ujian organic chemistry, ya, introductory organic chemistry di University of Toronto. Walaupun ini sebenarnya bukan tes yang sebenarnya, ini cuma tes untuk latihan sebelum ujian, ya. Tapi mirip-mirip kok sama soal aslinya kalau ujian. Oke, kita langsung ke soal pertama. Jadi soal yang pertama ini adalah ada struktur skeletalnya levomenol. Jadi ditanya di pertanyaan pertama ini, how many hydrogen atoms does levomenol contain? Berapa banyak hidrogen atom yang ada di levomenol? Untuk mengidentifikasi jumlah hidrogen yang ada di levomenol ataupun di setiap unsur skeletal kimia, itu yang perlu kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa setiap sudut-sudut di sini ini adalah karbon. Ini karbon, karbon, karbon. Oke, semuanya itu karbon. Dan setiap karbon kalau dia tidak dituliskan berikatan dengan apa, dia otomatis berikatan dengan hidrogen. Oke, jadi di sini ada hidrogen 3, di sini ada 3 hidrogen, di sini nggak ada karena ini udah penuh ya ikatannya. Kita harus tahu bahwa karbon itu berikatan dengan 4 atom. Dan kalau misal di sini udah 4 ikatannya ya berarti udah nggak ada hidrogen lagi. Di sini kita bisa dapat 1 hidrogen, di sini 2 hidrogen, 2 hidrogen, ini 1 hidrogen, 3 hidrogen di sini penuh di sini 1, ini 2, ini 1, ini 3 di sini, ini 2 dan ini 2. Ini kalau kita total coba kita hitung berapa ada hidrogen berapa di levomenol. Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 26 hidrogen dalam levomenol. Kita coba, maka jawabannya adalah yang C. Nomor yang kedua, the sigma bond between the carbon's atoms labeled with an arrow is best described as being formed by the overlap of which type of orbitals. Jadi kita lihat dulu nih, ya, yang label dengan arrow, yaitu yang ini ya, yang atom ini. Jadi ini ditanya ini apa ikatannya, ikatan karbonnya diidentifikasi sebagai ikatan apa? Kita harus tahu 2 karbon yang terikat di sini tuh karbon yang hybridise-nya apa? Oke. Jadi atom yang antara atom yang ini sama atom yang ini. Nah, atom yang ini itu punya hibridisasi sebagai CsP2. Dan yang di sini ini adalah CsP3. Ini CsP3. Jadi jawabannya adalah yang CsP2 dengan CsP3, which is yang D. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah what is the approximate CCC bond angle labeled A? Oke, jadi berapa sudut antara ikatan karbon yang dilabeli oleh huruf A. Nah, yang dilabeli huruf A itu kan yang di sini nih. Ya, kita bisa lihat yang di sini. Nah, kita harus lihat lagi di sini dia hibridisasinya apa? Ini adalah ikatan antara CsP3 ya dengan CsP3. Sehingga bentuknya ini adalah akan membentuk ikatan atomnya ini akan membentuk yang namanya tetrahedral. Ya, tetrahedral. Dan berdasarkan teori, ini teman-teman bisa searching di Google atau di mana, bentuk tetrahedral itu punya kemiringan sudut sebesar 109 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4, the alcohol functional group in levomenol is best described as. Jadi kita lihat di sini ada alkohol di daerah sini nih. Ya, teman-teman bisa lihat yang gua tandain warna kuning ini. Ya, yang warna kuning. Ini ada alkohol. Nah, alkohol ini dia secondary, primary, tertiary atau apa gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi hal tersebut, kita harus lihat alkohol ini nyambung ke karbon
yang seperti apa? Oke, ini karbon yang nyambung ya. Ini kan oksigen, dia nyambung ke sini, karbonnya ini. Nah, karbon ini itu nyambung ke 3 karbon lagi. Ini karbon ini 1, karbon ini 2, karbon ini 3. Maka karbon ini kita sebut dia tertiary. Kalau dia cuma nyambung ke 1 karbon, maka dia primary. Kalau 2 karbon, secondary. Kalau 3 karbon, tertiary. Maka otomatis ketika karbon yang dinyambung sama oksigennya itu tertiary, maka si oksigennya juga kita bisa identifikasi sebagai tertiary oksigen gitu. Jadi alkoholnya di sini adalah tertiary. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu which of the following statements is or are true? Jadi kita cari statement mana yang benar gitu ya. Oke. Nomor 1, levomenol is more soluble in hexanol than in water. Ini benar karena like dissolve like. Jadi intinya adalah kalau senyawa itu polar, maka dia akan soluble di yang polar juga. Kalau dia non polar, maka dia akan soluble di yang non polar juga. Gitu teorinya. Jadi di sini kan hexanol itu sangat ini ya polar, dan levomenol juga polar. Jadi ya betul bahwasannya levomenol akan lebih cenderung soluble di hexanol karena sesama polar. Sementara kalau air itu kan H2O. H2O itu punya struktur yang simetris, jadi dia sangat non polar gitu. Jadi ini statement pertama benar. Statement kedua, levomenol can have hydrogen bonding interaction. Betul ya. Jelas banget di sini kan banyak hidrogen, bahkan ada oksigen juga. Ada alkohol yang nyambung antara oksigen dan hidrogen. Levomenol contains only non-polar bonds. Ini salah ya. Jelas-jelas di sini ada beberapa yang polar gitu. Jadi nomor 3 salah. Jadi yang benar adalah 1 and 2 only, which is jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu dari latihan soal dari gue untuk kesempatan kali ini. Semoga jadi teman-teman tahu kira-kira gimana sih soal-soal kuliah di luar negeri. Tapi ini masih basic banget loh. Ini masih yang introduction untuk organic chemistry. Jadi kalau teman-teman pengen soal yang lebih advance, atau pengen teman-teman kayak di sini masih ada soal lebih banyak, dan semakin bawah kan semakin advance nih, semakin susah soalnya tuh. Ada grafiknya, ada struktur atom yang lebih susah gitu kan. Silahkan komen di bawah kalau emang pengen lanjut di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk sekarang sampai situ dulu sharing soal kali ini. Segitu aja dulu dari gua untuk kesempatan kali ini. Thank you banget untuk tim 1D Originals untuk ngasih kesempatan gua untuk sharing hari ini. Kalau kalian menemuin ada kesalahan atau sesuatu dari pekerjaan soal yang gua kerjain tadi, atau kalian pengen sesuatu yang lain, mungkin mata kuliah yang lain untuk dikerjain di next episode, silahkan komen di bawah. See you on the next episode. Bye bye.